Halo, selamat siang, eh, sahabat Makna. Bertemu lagi dengan saya di kolaborasi Makna. Saat ini saya berada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Nakamura Family Garden. Tokoh yang kita temui saat ini adalah tokoh inspiratif yang dia bergerak di bidang agri ya, atau pertanian, yang dia memiliki kontribusi menyampaikan semangat bertani kepada masyarakat luas. Saat ini saya berkunjung ke tempat beliau bekerja, namanya Pak Ahmad Saipudin. Halo Pak. Ya, halo juga, selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saipudin. Saya salah satu untuk di pengelola di Nakamura Family Garden, terutama di bidang sayuran hidroponik. Jadi Pak Ahmad ini adalah sebagai salah satu pengelola di Nakamura Family Garden, lokasi yang memang tidak jauh dari Kecamatan Cariu ya Pak Ahmad ya. Kecamatan Cariu. Seperti itu Pak Ahmad, terima kasih untuk waktunya. Kita mumpung berkunjung ke sini yang memang semuanya green di sini, green semuanya. Jadi ada eduwisata, ada juga ekowisata dan wahana-wahana yang lainnya seperti itu. Pak Ahmad, dengan kesibukan Pak Ahmad saat ini, kita tentu teman-teman yang menonton video ini juga ingin mengetahui tentang bagaimana profesi yang Pak Ahmad jalankan seperti itu, dan impact bagi masyarakat luas itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan Nakamura Family Garden itu seperti apa Pak? Ya, untuk Nakamura Family Garden ini memang untuk saat ini kita mengadakan untuk edukasi, untuk pembelajaran, terutama untuk di masyarakat sekitar dan masyarakat luas. Seperti itu Pak Nana. Jadi menyampaikan semangat bertani ya? Iya, menyampaikan semangat bertani kepada semua aspek masyarakat gitu kan. Iya. Betul. Dan yang menarik di sini, semuanya di sini memakai teknologi pertanian seperti itu. Betul, memakai teknologi pertanian, terutama di saat ini di bidang hidroponik seperti itu. Iya. Pak Ahmad, jadi mungkin ini bisa menjadi edukasi juga buat masyarakat luas tentang paradigma masyarakat tentang bertani itu. Orang kan bayangannya mungkin dia bertani itu capek, panas gitu ya, seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Ahmad sendiri, senang nggak sih ngejalanin seperti ini? Senang, dan memang itu untuk salah satu hobi. Karena untuk bertani itu kita untuk saat ini kita tidak harus untuk mencangkul gitu kan, untuk mengolah tanah gitu. Untuk saat ini kan kita bisa menggunakan untuk sistem hidroponik gitu. Teknologi ya, seperti menggunakan itu. teknologi untuk kita hanya untuk mengatur dan menambahkan nutrisi untuk di hidroponik ini, seperti itu. Salah satunya ini ya, yang di belakang kita ini sayuran pakcoy. Memang ini untuk udah siap panen gitu kan. Iya, ini betul. kurang lebih usia 40 hari dari mulai pemindahan dan sampai panen, seperti itu. Iya. Jadi kita nggak harus capek-capek gitu ya Pak Ahmad ya? Nggak harus capek-capek gitu kan. Iya. Seperti itu. Sulit nggak sih untuk menjalani profesi kayak Pak Ahmad seperti ini? Tuh sulit ya sebenarnya kita nggak sulit gitu kan, yang penting kita ada kemauan untuk bertani gitu kan, ada kemauan untuk bertani. Ya salah satunya kita untuk di hidroponik kita hanya tekniknya kita menggunakan untuk air gitu kan. Untuk media tanam kita menggunakan untuk rock wall, kita tidak menggunakan tanah seperti media itu. tanah seperti konvensional gitu ya. Kita kan tidak menggunakan itu. Nah, sekarang kita menggunakan sistem di hidroponik seperti itu anak-anak. Nah, yang membedakan antara pertanian yang memang di luar sana dengan di sini ya, khususnya di Nakamura Family Garden itu seperti apa? Nah, memang untuk di Nakamura Family Garden ini gitu, terutama di sayuran itu cepat untuk dipanen, ya, seperti itu. Iya. Cepat hasilnya gitu ya. Gitu kan. Dengan usaha yang tidak terlalu keras gitu. Iya, seperti itu. Smart farming berarti. Iya. Seperti itu ya. Teknologi smart farming gitu. Nah, gini ya Pak Ahmad, ini yang biasa menjadi pertanyaan bagi masyarakat itu ya, yang memang lagi-lagi kita bertanya tentang paradigma orang ketika bertani itu seperti itu. Tapi ketika saya melihat langsung di sini gitu ya, dengan sistem seperti ini, ternyata kita hanya
bahasanya pengontrolan Iya, ya. hanya Pengontrolan seperti kita itu hanya ya. pengontrolan untuk terutama di air gitu kan, di air dan Iya, untuk iya. penambahan nutrisi seperti itu kalau sistem di hidroponik gitu kan. Iya. Kita tidak usah harus untuk mencangkul gitu kan, untuk menyemprot dan lain-lain seperti itu. Ini kan terlepas daripada bisnis gitu ya Pak Ahmad Iya. ya. Nilai bisnis gitu seperti itu. Mm-mm. Tapi Pak Ahmad sendiri kan yang saya baca-baca tentang riwayat Pak Ahmad terus menyampaikan semangat bertani kepada khususnya generasi-generasi muda gitu ya. Iya. Seperti itu. Kenapa sih Pak? Kenapa kita harus bertani gitu loh? Nah, karena memang untuk bertani itu salah satu kan di negara kita di Indonesia. Iya, di Indonesia gitu kan, agri gitu kan. Agri, betul. Nah, Iya, iya. seperti itu. Jadi memang untuk di kita itu diharuskan untuk bertani gitu kan, karena salah satu untuk makanan pokok dan kebutuhan kita sehari-hari. Iya. Seperti itu. Kalau kita memang tidak ada petani, kita mau makan apa? Iya juga. Nah, Betul. seperti itu. Makanya untuk para pemuda terutama gitu kan, marilah kita untuk bertani. Toh bertani itu tidak harus mencakup dan lain-lain untuk saat ini gitu kan, menggunakan untuk di smart farming. Iya. Seperti itu. Betul karena iya. Karena kalau udah ada smart farming kayak gini kayak kelihatan nggak bertani ya Pak Ahmad. Iya, seperti itu. Ini menarik loh. Sebenarnya negara kita ya Pak Ahmad, negara kita sebenarnya negara agri ya. Cuman kadang-kadang kalau yang saya jumpai gitu anak-anak muda itu rata-rata cita-citanya mau jadi apa? Rata-rata nggak ada tuh yang mau jadi petani Pak Ahmad. Ini menarik seperti itu ya Pak Ahmad dengan semangat gitu yang menyampaikan ke anak-anak muda bagaimana pentingnya bertani di negara yang memang kita dikenal sebagai negara agri ya. Iya, Pak Ahmad, seperti itu. Ini menarik seperti itu. Jadi gini Pak Ahmad, dengan adanya seperti ini gitu ya, penyampaian di waktu anak-anak masih belia itu diharapkan mungkin mereka bisa berinovasi ya. Betul. Di bidang pertanian itu. Nah, kalau yang seperti ini gitu ya, berpengaruh nggak terhadap kualitas hasil dengan yang media konvensional biasa itu? Nah, memang antara di konvensional dengan hidroponik kita itu lebih efisien, lebih menghemat waktu. Seperti itu. Oke. Gitu. Dan nggak harus kita nongkrongin aja ya. Nggak harus gitu. Iya. Paling kita untuk pengecekan di hidroponik itu ya untuk awal itu kita pas penanaman gitu kan. Nah, penanaman kita atur nutrisi dengan ppm sekian gitu kan. Nanti kita penambahan lagi di minggu berikutnya dan sampai panen seperti itu. Gitu. Jadi catat nih teman-teman. Jadi lebih hemat waktu seperti itu. Betul. Lebih efisien. Dan jadi tidak harus nongkrong teman-teman seperti itu. Jadi ini sudah tersistem gitu ya, apalagi menggunakan teknologi yang salah satunya di belakang kita itu adalah teknologi hidroponik ya. Iya, hidroponik gitu kan. Iya, seperti itu. Nah, Pak Ahmad, ketika Nakamura Family Garden ini menjadi satu siar kepada masyarakat seperti itu ya. Bagi Pak Ahmad sendiri nih sebagai orang yang bergerak langsung gitu ya di bidang pertanian di Nakamura ini, apa sih kebanggaan Pak Ahmad ketika memang menjadi seorang petani gitu? Kenapa nggak memilih profesi lain? Karena memang untuk terutama di salah satunya hobi gitu kan. Hobi. Untuk salah satunya hobi itu. Nah, untuk keduanya kita di sini tuh bisa untuk pembelajaran gitu kan, untuk kedepannya gitu kan. Seperti itu. Jadi lebih bisa banyak belajar di sini tentang untuk tanaman, cara untuk pengolahan pupuk dan seperti itu untuk kedepannya. Ini karena memang mungkin edukasi ke masyarakat itu yang kurang ya Pak Ahmad ya. Jadi masyarakat mungkin masih awam dengan sistem pertanian hari ini gitu ya. Karena bener Pak, rata-rata kalau kita tanya mau jadi apa, rata-rata mau jadi dokter gitu ya. Ya nggak salah sih yang mau jadi petani. Saya mau jadi petani nggak ada. Betul. Nggak ada gitu kan, nggak ada. Soalnya salah satu kebanggaan untuk menjadi petani, apalagi untuk saat ini jadi petani milenial. Apa tuh Pak? Petani milenial itu seperti apa? Jadi petani milenial untuk sekarang ini sistemnya semua bisa dengan smart farming seperti itu. Iya. Gitu. Jadi otomatis anak-anak muda juga udah bisa terjun ya. Bisa terjun langsung gitu kan. Gitu. Karena kan kalau kita melihat kadang-kadang yang bertani itu rata-rata udah berusia gitu ya. Terus sekarang anak muda juga program dari pemerintah mungkin ya. Ada program dari Kementan juga untuk para petani milenial gitu kan. Ada untuk program itu seperti itu. Iya, menarik. Jadi ini berarti Nakamura ini semua bisa mengakses ke sini ya Pak ya? Iya, bisa mengakses ke sini. Eduwisata seperti itu. Nah, masyarakat yang memang lewat
kawasan Cariu ya. Iya, kawasan Cariu. Cariu. Di sini ada tempat edukasi untuk pertanian seperti itu. Untuk nama kampungnya Kampung Cikadu, desanya Cibadak gitu kan ya, Kecamatan Cariu. Oke, iya ya. Terakhir nih Pak Ahmad. Oke. Ya, ini saya sebenarnya nggak enak juga nih, beliau lagi aktivitas seperti itu ya. Pak Ahmad, pesan-pesan mungkin untuk para generasi muda gitu ya. Apa yang mau disampaikan oleh Pak Ahmad sendiri tentang pentingnya bertani itu? Nah, untuk pesan untuk teman-teman semua, untuk yang lihat video ini gitu kan, ayolah kita bertani gitu kan. Bertani itu nggak usah malu atau minder seperti apa gitu kan. Nah gitu, makanya dari sekarang kita belajar untuk bertani. Kalau untuk generasi dari bukan kita, untuk para pemuda gitu kan, siapa lagi gitu kan, karena setuju. apalagi untuk saat ini kan kebanyakan untuk para petani itu udah dilanjut usia gitu kan. Kalau memang tidak ada generasi penerusnya selain kita, mau siapa lagi? Ayolah kita bertani gitu kan. Untuk saat ini bisa secara dengan hidroponik gitu kan, smart farming gitu kan. Sekarang sudah untuk lebih pertanian itu lebih efisien seperti itu, nggak harus mencangkul gitu kan, nggak harus turun ke sawah langsung seperti itu. Oke, untuk teman-teman semua ya, ayo kita bertani dan semangat seperti itu. Semangat betul. Nah itu Pak Ahmad, terima kasih untuk waktunya. Kalau sharing-sharing untuk teman-teman yang melihat video ini, semoga semangat bertani di Nakamura ini bisa disampaikan spiritnya untuk masyarakat luas. Amin. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, sama-sama. Selamat siang Sukses semuanya. selalu. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu teman-teman perbincangan saya dengan Bapak Ahmad Saifuddin selaku pengelola daripada Nakamura Family Garden. Pesan dari Pak Ahmad untuk anak-anak atau generasi muda untuk mulai melirik ya profesi yang sangat menjanjikan ini gitu ya. Mudah-mudahan negara kita yang terkenal dengan agri itu bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi, tentunya dengan inovasi-inovasi yang luar biasa. Sahabat Makna, itu dia perbincangan saya, dan terus ikuti channel ini. Sampai jumpa di pertemuan lainnya. Selamat siang.